Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Happy Melaniani bisa menyapa teman-teman semuanya di acara BTP Talk Podcast. Baik, BTP Talk Podcast adalah podcast yang dipersembahkan oleh Bandung Technopark yang akan mengupas serba-serbi tentang Bandung Technopark, programnya, produknya, dan banyak lagi topik lainnya mengenai bidang inovasi dan entrepreneurship. Oke, untuk episode kali ini, saya sudah bersama dengan Wakil Rektor Bidang 4, Ibu Rina, Dr. Rina Pujiastuti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya Bu ya. Iya, ini kayaknya sudah lama ya kita Iya. ada rencana ini ya. Iya, selalu di reschedule karena ibunya sibuk banget. Ibu kan Warek 4 itu adalah di bidang penelitian, inovasi, dan Betul. kerjasama strategis ya Bu ya. Iya, benar. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang belum terlalu tahu gitu ya Bu ya, belum terlalu paham gitu. Terutama kaitannya dengan peranan bidang 4 dalam rangka mencapai visi Telkom University. Kita kan ingin menjadi entrepreneurial university gitu ya Bu ya? Betul. Ya. Iya. Mungkin cerita Bu, boleh. Iya. Saya mulai dari visinya Telkom University. Boleh. Jadi untuk di tahun 2038 di jangka panjang itu Telkom University akan menjadi insya Allah Global Entrepreneurial University. Nah, oleh karena itu maka ada banyak sekali program yang kita canangkan untuk mencapai itu. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita empowering the people sesuai dengan restranya YPT begitu ya. Nah, jadi ada penguatan untuk peneliti-peneliti kita. Saat ini peneliti kita itu lebih dari 400 sudah doktor. Guru besarnya juga sudah 16 dan yang di PIPA sudah ada beberapa lagi. Kemudian lektor kepala, guru besarnya kalau dijumlah juga sudah signifikan. Nah, itu salah satu pilar pertamanya ke people. Kemudian selain itu juga ada penguatan tentang tata kelolanya tentu ya, karena ingin mencapai sesuatu yang memberikan manfaat yang luar biasa di masa depan nanti. Nah, salah satunya memang akan ada saat ini sedang ada perubahan-perubahan untuk organisasi yang mengawal riset, entrepreneur, inovasi, entrepreneurial university, tentu terkait juga tentang entrepreneurship yang dikawal oleh Bandung Technopark. Itu ada perubahan-perubahan. Seperti itu. Mungkin sudah pernah dengar juga ya Bu Evi ya? Nah, saya sih udah pernah Bu, tapi yang nonton kan mungkin. Jadi mungkin Ibu bisa ceritakan ya Bu ya, apa berkaitan dengan yang tadi Ibu sebutkan perubahannya tuh seperti apa sih Bu? Nah, ini sebenarnya perubahannya itu adalah perubahan yang tidak terpisahkan dari rencana besar dari YBT dan Telkom untuk pengembangan atau penguatan sistem dalam membuat suatu environment yang memberikan manfaat tidak hanya di Bandung dan sekitarnya, tetapi dan di nasional internasional, tapi kita punya titik-titik strategis yang lain. Jadi ada TUNC, Telkom University National Campus. Saat ini yang sudah secara resmi bergabung dari kementerian itu ada di TUNC Surabaya, kemudian Telkom University Jakarta, dan sebentar lagi Telkom University Purwokerto. Itu salah satu strategi kita. Tetapi memperluas footprint itu tidak cukup tentunya ya. Tadi saya sampaikan salah satunya tata kelola dari inovasi kita itu juga diperkuat. Nah, di antaranya saat ini kita sedang memperkuat lembaga-lembaga riset yang ada, yang sekarang kalau direktorat besarnya itu ada BTP, Bandung Technopark, ada PPM yang mengawal penelitian, Abdimas, publikasi, dan juga ada SPIO yang mengawal untuk strategic partnership, kemudian juga mengawal untuk
international office. Nah, dan saat ini sebenarnya kita sudah memiliki ada 6 riset center. Di antaranya 2 adalah sudah masuk ke PWPT, artinya sudah direkognisi oleh nasional. Nah, tetapi itu pun belum cukup untuk kita bisa mencapai entrepreneurial university tadi. Jadi kalau sebelumnya penelitian kita memang sudah mengarah ke sini juga sebenarnya, tetapi belum secara masif, yaitu penelitian kita tidak hanya berorientasi pada output, ada publikasi Q1, Q2, riset-riset, hibah-hibah riset, kemudian juga paten ya kan, kemudian KI ya yang dikawal oleh BTP, tapi juga sudah ada Aptimas, community service yang internasional, kolaborasi dan seterusnya. Tapi belum cukup masif ya, sehingga diperkuat lagi untuk selain outputnya, outcome dan impact-nya diperkuat. Nah, oleh karena itu pas nih ya, tadi pagi itu 29 Center Excellence. Jadi kalau sebelumnya Research Center kita kembangkan lebih kuat, lebih kokoh karena tidak hanya mengawal output tapi outcome dan impact yang lebih terasa karaos kata Pak Rektor oleh masyarakat. Maka ada 29 yang tadi pagi disosialisasikan. Itu nanti tentu akan punya dampak yang banyak dan besar untuk BTP, tidak hanya yang terkait dengan entrepreneurship-nya, tapi juga entrepreneurial-nya, mengawal entrepreneurial. Nah, jadi mungkin itu apakah Bu Epi sudah paham tentang entrepreneurial? Rekan-rekan sudah paham belum ya? Mungkin belum terlalu semuanya gitu loh Bu. Jadi saya recap dulu sebentar ya Bu ya. Boleh. Jadi sebelumnya kan ada 6 research center. Nah kemudian kalau sekarang yang tadi baru Kita sosialisasi perkuat, itu menjadi adalah 29 Center of Excellence ya Bu ya. Kalau research center dari namanya aja berarti research aja gitu ya Bu ya. Lebih banyak penguatannya di Di riset. Tapi kalau Center of Excellence itu berarti lingkupnya lebih dari itu ya Bu ya. Lebih luas. Jadi ada penguatan tentang akademik, kemudian ada penguatan tentu tentang riset, outputnya yang tadi sudah saya sebutkan, ada publikasi, ada hibah, ada dan kemudian juga yang lain-lainnya ya terkait output, HKI dan seterusnya paten, tetapi juga ada penguatan untuk outcome dan impact-nya. Nah, di situ jadi ada penguatan kebermanfaatan dari riset-riset kita, inovasi-inovasi kita yang memberikan atau merupakan menjawab pain point dari masyarakat, dari industri, dari government begitu. Seperti itu. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, kira-kira di 2020-an, penelitian-penelitian kita itu sudah sesuai dengan yang sekarang sedang dikawal oleh negara, termasuk kementerian-kementerian, BUMN semuanya itu berbasis atau memberikan impact terhadap sustainability development goal atau SDGs. Nah, dengan 29 itu Center of Excellence, insya Allah kami berharap impact-nya akan lebih kerasa. Lebih terasa ya, lebih banyak yang bisa diwujudkannya gitu ya Bu ya. Diwujudkannya dan terasa manfaatnya. Dan untuk mencapai tadi entrepreneurial university juga mungkin jadi lebih memungkinkan dicapai gitu ya, sesuai dengan tujuan gitu ya Bu ya. Tadi mungkin Ibu bisa ceritakan juga ke teman-teman tentang entrepreneurialnya itu Bu. Apa bedanya dengan entrepreneurship misalnya gitu Bu. Benar. Nah, ini sebenarnya kalau dari universitas itu ada tahapan-tahapan perkembangannya ya rekan-rekan sekalian. Ada yang memang yang
university yang basisnya sangat kuat di riset itu menjadi fundamental karena itu stakeholder kita yang pertama, yang utama. Nah, kemudian setelah itu sudah kuat nih sistemnya dan alhamdulillah Telkom University dengan adanya Selo, ada Igrasias, ada Sirama itu secara akademik alhamdulillah sudah kuat ya Bu ya. kuat kokoh ya sejak berapa tahun itu kita di private university Indonesia itu di nomor termasuk 1 terbaik. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau edukasi sudah bagus, maka berikutnya naik bagaimana riset-risetnya itu tidak hanya menghasilkan suatu output yang ini, tapi juga mulai memberikan manfaat. Nah, ada dalam bentuk misalnya community service ya, gitu ya, Abdimas begitu ke masyarakat, kemudian ke mungkin industri dan kemudian community dan seterusnya. Tapi ketika kita ingin menjadi lebih masif, lebih luas pengaruhnya, maka tentu yang tidak cukup penelitian Abdimas, tetapi jiwa-jiwa entrepreneurship-nya itu harus dibangun. Nah, BTP memperkuat itu, ada programnya kan ya, yang lalu kalau tidak salah namanya IIB ya. Ya betul, nah, inkubasi itu ya ada Bu ya. banyak program. Nah, itu untuk memperkuat jiwa entrepreneurship. Tidak hanya di mahasiswa, tetapi tentu yang penting juga adalah di dosen-dosennya, di stafnya, semuanya paham tentang itu. Tahun ini targetnya 30% dari mahasiswa kita itu memiliki pengalaman dan kemampuan untuk entrepreneurship. Nah, setelah itu untuk menjadi entrepreneurial berarti semua hasil inovasi kita, community services kita, dan juga entrepreneurship yang telah dibangun, startup-startupnya sudah saat ini sudah lebih dari 100 ya kalau tidak salah dari podcast yang lalu ya, dari Pak Direktur ya, Pak Kore ya, alhamdulillah. Nah, itu bagaimana tidak hanya startup dan entrepreneurship yang kuat, tapi hasil-hasil riset, inovasi tadi itu benar-benar menjadi pinpoint dari lingkungan kita, industri, community dan dunia. Nah, disitulah peran kita memperkuat output dan outcome dan impact kita dalam bentuk tadi disebut sebagai entrepreneurial university. Jadi kalau entrepreneurial university penguatannya sudah multidimensi ya, mulai dari riset, kemudian Abdimasnya kuat, dan juga aspek untuk memberikan impact terhadap economic growth minimal di lingkungannya Telyu dan sekitarnya, Jawa Barat, Indonesia, dan di 2038 tadi kita ke global. Artinya ada impact kita, inovasi kita itu memberikan impact economic growth di dunia. Nah, sampai di sana kan berarti kita sudah harus bermain di sana nih Bu ya, di luar ya. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kalau sekarang masih entrepreneurial nasional ya. National Entrepreneurial University di 2028. 2038 di global. Nah, kalau nasional nih Bu, Happy kalau kita sebagai entrepreneurial university tingkat nasional, itu artinya saat itu 2028 kita sudah harus menjadi rujukan. Rujukan dari semuanya ingin belajar tentang entrepreneurship, tentang entrepreneurial, bagaimana nih mengimplementasikan inovasi-inovasinya ke memberikan impact untuk economic growth juga, tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat begitu ya. Nah, itu mestinya rujukannya sudah detail tuh 2008. Nah, itu kan lumayan harus kerja ya, keras ya Bu ya. Kalau menjadi rujukan di nasional itu artinya KPI-nya, indikatornya udah nggak bisa nasional Bu Evi. Jadi pada waktu 2028 itu KPI-nya semuanya itu sudah
naik semua itu, mulai dari QS-nya, WUR-nya dan seterusnya, semuanya naik gitu. Artinya sudah di level yang di internasionalnya sudah bergengsi begitu. Berarti Bu, Nah, itu dia. lumayan kerja keras untuk bidang 4 terutama ya Bu ya. Menjadi entrepreneurial university itu kan tadi kan karena melibatkan riset, Iya, inovasi, betul. entrepreneurship, Dan pengabdian akademik masyarakat, tadi ada iya juga kan? akademik, Iya. iya. Ya cuman ya banyaknya Iya, ya. banyak. Nah kalau tadi balik lagi ke yang tadi Ibu bilang ya, dalam rangka mencapai entrepreneurial university salah satunya adalah memperkuat ya Bu Iya, ya, betul. menjadi yang tadinya 6 research center menjadi Iya. 29 COE, Center Iya. of Excellence. Iya. Itu yang di Bandung ya Bu ya? Untuk yang Yang di di luar Bandung Bandung. ada juga kan Bu ya? Ada. Jadi nanti untuk tahap pertama di 2024 itu di Surabaya insya Allah ada 2, Jakarta 1 COE, dan di Purwokerto insya Allah ada 2. Berarti kalau ditotalkan jadi 34. 34 insya Allah di 34 COE ya. 2024. Nah, nanti kaitan atau pengaruhnya terhadap BTP gitu Bu, seperti apa ya Bu ya kira-kira? Wah, ini BTP-nya harus bertransformasi nih, Bu Happy ya. Siap-siap ya Bu Happy ya. Insya Allah, insya Allah. Ini luar biasa nih. Heeh. Karena tadi kan inovasi risetnya Abdimasnya itu kan harus memberikan impact, tidak hanya menjadi solusi, tidak hanya menjadi menjawab pain point dari masyarakat, industri maupun government, tapi memberikan impact secara ekonomi juga. Ada economic growth yang kita bangun di situ. Oleh karena itu satu lagi tadi saya lupa menyebutkan, ada DJS, ada direktorat baru yang mengawal untuk sustainability SDGs. Nah, ini semua saling terkait dengan dan mengawal 29 RC yang sekarang sudah existing. Menjadi COE Bu ya. COE ya, Center Excellence. Sebentar lagi akan ada 5 lagi yang akan lahir insya Allah dari TELU Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Nah, itu artinya ketika kita memberikan impact terhadap suatu economic growth dari lingkungan kita, masyarakat ataupun nasional begitu, berarti tidak hanya startupnya yang naik jumlahnya yang bisa memberikan impact, tetapi juga inovasi kita ini ada dikomersialisasikan ataukah bisa massal dipakai oleh industri atau oleh UMKM seperti itu, atau bahkan mungkin tidak hanya inovasinya ya, saat ini yang kita bangun adalah impact itu juga secara tidak langsung kita berkontribusi untuk SDGs tadi, membantu industri-industri, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka juga sedang mengembangkan impact mereka terhadap masyarakat dalam bentuk program-program SDGs mereka. Nah, TELI juga saat ini sudah mulai membantu itu. Nah, jadi ada yang langsung dari produk-produk komersialisasi kita, kemudian yang insya Allah digunakan oleh masyarakat, tetapi juga ada kontribusi kita yang tidak langsung membangun ekosistem, itu penting. Nah, ekosistem itu kita bangun antara lain kita membangun engagement yang kuat dengan industri, government, kemudian juga kementerian-kementerian. Nah, di antaranya kita membantu program-program mereka, begitu. Dan untuk itu salah satu hal yang tentu nanti Bandung Technopark juga sangat akan berperan bagaimana kita menaikkan kapabilitas dari SDM kita itu, tidak hanya SDM yang di TELU tapi juga di yang tadi stakeholder kita tadi. Gitu ya. Jadi akan ada transformasi mestinya Bu Happy, itu besar-besaran itu di BTP ya. Karena kalau sekarang mungkin yang HKI-nya banyak, patennya alhamdulillah banyak, tetapi yang impact-nya luas itu kan itu harus direncanakan dan diperjuangkan. Nah, itulah
peran baru BTP diperkuat. Oke, baik Bu. Jadi, BTP itu nanti akan, mendukung gitu ya Bu ya, yang tadi COE tadi itu, Iya. dalam rangka meraih, visi misinya TELU untuk menjadi entrepreneurial Iya, betul. university, di mana entrepreneurial university itu lebih menitik beratkan pada dampak ya Bu ya, Iya, dampak ke lingkungannya gitu ya, selain bagaimana output, ada outcome dan impact-nya, impact-nya ya. dampaknya. Jadi bagaimana tadi, pembelajaran, penelitian, Iya, inovasi, betul. Abimas tuh lebih dirasakan lagi oleh lingkungannya gitu ya. Iya, Nanti betul. sehingga nanti pada tahun 2038 itu bisa kita, impact-nya sampai ke global gitu ya Bu ya, Nah, itu yang seperti harus itu. direncanakan. Harus Oleh karena itu direncanakan. salah satu, penting adalah footprint-nya BTP adalah bagaimana BTP, tidak hanya memberikan impact, ke arah di, Indonesia, tapi Mhm, sudah mulai tahun ini kan, ya, ke internasional. Di internasional ya. antaranya kalau tidak salah di bulan, apa ya, di September, September ya, kan ya, akan ada, salah satu event ya, ya yang betul, kita mengawal mhm, untuk, aktivitas iya. internasional ya. Ya, Iya. insya Allah nanti BTP, bulan September akan jadi host Bu, Mmm, untuk acara Demo Day, iya, apa itu ya ya? jadi University Incubator di Oh. Asia Pasifik gitu loh Bu. Oh, Jadi nanti alhamdulillah. ada sekitar 16 negara datang ke sini Mhm. mahasiswanya, mereka tuh startup gitu. Oh, iya Jadi nanti iya mereka iya. akan berlomba untuk pitching Oh, pitching pitching, competition gitu loh Bu. Dan, rencananya itu nanti kita juga di Indonesia akan kolaborasi Mhm. dengan 4 perguruan tinggi Indonesia juga gitu, Bu. Oh, Jadi bukan hanya kita, jadi nanti ada ya salah satu sinergi cara ya? biar nanti Heeh. lebih cepat, apa tadi ya Ibu ya, untuk Mhm. membangun ekosistemnya ya Betul kita harus betul. berkolaborasi gitu kan ya Betul Bu ya, betul betul. seperti Dan itu. itu penting sekali itu, Bu Iya, Feby. Karena, tanpa kita ada sinergi dan kolaborasi, dengan nasional maupun internasional itu sulit dicapai ya. mhm, Karena, kalau kita berjuang sendiri sulit betul, juga. Kalau tidak salah juga ada program-program kita kan yang mhm, mendukung program-program UNESCO seperti itu mhm, kan ya. iya betul, Nah, dikawal oleh BTP juga ya kalau nggak mhm, salah. Nah mhm, itu, adalah, salah satu, cara kita membangun ekosistem ya, iya. alhamdulillah ya. Sehingga Iya, visi misi Telio bisa tercapai insya gitu ya, Allah Bu, ya. tercapai. Baik. Baik, sepertinya, dicukupkan sampai di situ. Ibu ada kata penutup mungkin buat teman-teman di sini, Bu? Wah, iya, baik kata-kata penutupnya ya, Iya. terima kasih. Iya. Iya, baik, Ibu Evi. Rekan-rekan semua, rekan-rekan sekalian, saya senang sekali sore hari ini eh, yang sudah banyak nih berdiskusi dengan Ibu Happy dan saya bisa merasakan menyerap aura positifnya Bu Happy yang sebagai salah satu dari leader di BIT Bandung Teknopark. Eh, Kata-kata terakhir saya untuk BTP, insya Allah BTP dengan semangat baru, dengan dukungan penuh dari komunitas, dari apa namanya struktur yang insya Allah sudah sangat bagus, dengan adanya 4 direktorat, ada 29 COE. COE Center Excellence, dan sudah ada 2 yang di tingkat nasional ya, di Komisi Nasional, dan juga ada COE-COE yang nanti akan tumbuh di Telkom University, kampus-kampus Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Saya sangat optimis BTP akan bisa lebih memberikan banyak sekali kontribusi untuk percepatan ketercapaian visi misi Telkom University. Insya Allah maju terus, selalu bersemangat dan tumbuhkan inovasi-inovasi baru yang smart, yang mengedepankan harmoni sehingga hasilnya excellent dan semua dibangun dengan basis integrity. Terima kasih. Salam hey.
Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Baik. Baik, teman-teman, terima kasih telah menyimak BTP Talk Podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengunjungi website BTP jika punya pertanyaan-pertanyaan, atau kalau memang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa juga menghubungi hotline yang nanti ada di layar ya. Gitu aja dari saya dan juga Ibu Rina. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Saya Happy Milaniani, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.